98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz ulama yang alhamdulillah hadir di sini membersamai kita semuanya. Yang kami hormati pula Takmir Masjid Al-Arqam yang semoga Allah rahmati, dan yang kami hormati pula hadirin jamaah kajian Ahad pagi yang semoga Allah rahmati pula. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan pada kita semua, sehingga di pagi hari ini dalam suhu yang cukup dingin ternyata tidak menyurutkan niat kita, ternyata tidak kemudian memberikan kita kesulitan untuk kemudian kita berjalan di jalan ilmu, karena sesungguhnya ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu, dengan cara Allah meringankan langkah kaki kita, melembutkan hati kita, mendekatkan diri kita dengan masjid dan juga majelis ilmu, sesungguhnya Allah menginginkan kebaikan itu hadir pada diri kita, dan Allah menginginkan kebaikan itu membanjiri rumah tangga kita dan bahkan lingkungan kita. Dan itulah yang harus kemudian kita syukuri bersama. Karena yang dimaksud dengan orang yang bersyukur tidak hanya mereka yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, memuji Rabb-nya, tetapi juga mereka yang mampu merubah setiap potensi-potensi yang Allah berikan kepada dirinya, potensi waktu luang, potensi kesehatan, potensi tenaga, potensi harta, itu menjadi potensi-potensi ketaatan dan juga ketakwaan. Itulah yang dimaksud orang yang bersyukur. Maka bersyukurlah kita hari ini, di tengah-tengah waktu kesibukan kita, waktu luang kita, Allah masih memberikan kita kesempatan duduk bersama mengkaji ma qala Allah wa ma qala Rasul. Segala sesuatu yang Allah firmankan dan segala sesuatu yang Rasulullah sabdakan, supaya menambah ketaatan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejatinya hari ini yang mengisi adalah Ustadz Basuki Yulianto, karena beliau berhalangan hadir, kemudian meminta kami untuk menggantikannya. Apalah daya seorang santri kalau sama kiainya ya harus manut apapun kondisinya. Semoga Bapak Ibu tidak keberatan, yang tadinya barangkali dari rumah ekspektasinya adalah yang ngisi Ustadz Basuki Yulianto. Meskipun kami ilmunya tidak setara dengan beliau, tetapi apa yang kami pahami, apa yang akan kami sampaikan, semoga tidak menjadi keberatan bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana judul yang diminta oleh panitia, yaitu adalah meraih keutamaan di bulan puasa. Sebelum kita bicara bulan puasa, sebelum kita bicara bulan Ramadan, maka kita harus memahami bersama, Allah itu kalau menciptakan waktu, pada putaran waktu satu hari yang terdiri dari 24 jam, itu tidak Allah samaratakan keistimewaannya. Derajatnya tidak Allah samakan antara jam yang satu dengan jam yang lainnya.
Allah kalau menciptakan putaran waktu satu hari yang terdiri dari 24 jam itu Allah membedakan antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Itu kita bicara pada putaran waktu satu hari. Sebagaimana kita dapati, antara jam 2 malam atau jam 2 menjelang subuh, itu tentu berbeda dengan jam 2 siang. Antara jam 3 menjelang subuh, itu tentu berbeda dengan jam 3 sore. Itulah waktu-waktu yang Allah bedakan. Kenapa? Karena pada waktu-waktu itulah Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan setiap hajat yang dipanjatkan seorang hamba kepada dirinya. Untuk memohonkan ampun dari setiap hamba yang menengadahkan tangannya memohon ampun, bertaubat kepada dirinya. Maka Allah bedakan waktu-waktu itu. Waktu-waktu di sepertiga malam tentu berbeda dengan waktu di siang hari. Begitu juga seterusnya. Dan itulah yang harus kita pahami bersama. Kalaulah kemudian pada putaran waktu satu hari yang terdiri dari 24 jam saja, Allah membedakan antara waktu yang satu dengan waktu yang lainnya, maka begitupun ketika Allah menciptakan putaran waktu satu tahun yang terdiri dari 12 bulan, itu tidak Allah samaratakan antara bulan yang satu dengan bulan yang lainnya. Sebagaimana tadi, kita bicara ketika satu hari, ada jam-jam yang menjadi jam istimewa. Ada waktu-waktu yang begitu istimewa, yang tidak bisa disamaratakan dengan waktu-waktu yang lainnya. Maka ketika kita bicara pada bulan-bulan yang terdiri dari 12 bulan itu pun juga sama. Ada bulan-bulan yang begitu istimewa, ada bulan-bulan yang begitu mulia, yang tidak bisa disamakan dengan bulan-bulan yang lain. Itu adalah bulan istimewa. Dan kita mendapati sebagai orang yang beriman, yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan juga Rasul-Nya, kita mendapati dalam keyakinan dan juga pemahaman agama kita bahwa bulan itu disebut dengan bulan Ramadan, yang tidak bisa disamakan dengan bulan yang lainnya. Makanya sampai ulama itu berkata, bulan Ramadan itu ibaratnya Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Lo nggak bisa disamakan. Wong Nabi dengan manusia biasa. Pasti memiliki keunggulan yang luar biasa, pasti memiliki kemuliaan dan keagungan jauh melebihi bulan-bulan yang lainnya. Bahkan dikatakan ahli hikmah, bulan Ramadan itu ibaratnya matahari. Di antara ribuan bintang-bintang yang bertebaran di langit. Kalau malam hari dalam cuaca yang begitu cerah antara diri kita yang menginjakkan kaki di atas tanah, kemudian melihat langit yang ketika itu langit tidak sedang mendung, maka kita bisa melihat tebaran bintang-bintang di langit begitu indah. Apalagi ketika melihat bintang-bintangnya ditemani oleh seseorang yang begitu kita cintai. Pernah, Bu? Enggak pernah, Mas. Suami saya enggak seromantis itu, Mas. Masya Allah. Tapi coba kita membayangkan, kita sedang melihat bintang-bintang di langit di malam hari. Itu kan indahnya luar biasa. Tidak terhalang oleh awan-awan, tidak terhalang oleh mendung, gemerlapnya. Itu indah, cantik sekali. Tetapi coba lihat, indahnya bintang-bintang di langit itu akan sirna. Itu sudah tidak ada artinya ketika apa? Ketika matahari itu muncul. Kalau sudah matahari itu muncul, keindahan bintang-bintang di langit yang tadinya kita tonton, dengan takjubnya kita melihat keindahan itu sirna, hilang. Kalau matahari sudah muncul, itulah Ramadan. Ramadan itu ibaratnya matahari yang kemudian meniadakan sinar-sinar yang lainnya. Maka Ramadan juga demikian. Kalau bulan Ramadan itu sudah datang, bulan-bulan yang lainnya sudah nggak ada artinya lagi. Karena apa? Saking agungnya, saking mulianya, saking istimewanya bulan Ramadan itu di hadapan Allah. Dan inilah yang harus menjadikan kita memahami itu. Kalaulah kemudian kita meyakini bahwasanya bulan Ramadan itu begitu istimewanya luar biasa, pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Sudahkah
Pernahkah kita mempersiapkan diri untuk menyongsong bulan Ramadan? Padahal hajat kita terhadap bulan Ramadan itu gedenya luar biasa. Kebutuhan kita terhadap bulan Ramadan, lo itu nggak main-main. Saking gedenya kebutuhan kita itu terhadap bulan Ramadan. Karena tidak ada investasi yang menawarkan margin atau menawarkan keuntungan yang paling besar kecuali bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang paling banyak menawarkan pahala yang begitu melimpah kecuali itu adalah bulan Ramadan. Nah, kalau kemudian kita belum mempersiapkan diri untuk menyongsong bulan Ramadan, padahal mulianya begitu mulia, sucinya begitu suci, berarti ada yang salah dengan diri kita. Berarti kita tidak membutuhkan bulan Ramadan. Kita lihat ketika kita menyongsong bulan Ramadan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Loh, jangan-jangan kita menyamakan ibadah kita di luar bulan Ramadan dengan bulan Ramadan, sama aja. Dan itulah yang termasuk orang-orang yang celaka. Makanya apa yang disampaikan Imam Ibnu Qudamah itu menjadi cambuk bagi kita dan menjadi insert untuk memotivasi kita beribadah semaksimal mungkin, mempersiapkan bulan Ramadan itu datang. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah? Imam Ibnu Qudamah itu menyampaikan, salah satu amalin la tuzanu bihil mizan. Ada 3 amalan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang hampir-hampir 3 amalan itu kalau ditimbang pahalanya, itu saking beratnya amalan pahala itu, saking banyaknya amalan pahala itu, hampir-hampir mizan kebaikan itu hampir roboh ketika Allah menciptakan mizan itu. Untuk menampungnya itu hampir-hampir nggak mampu. Maka kita harus tahu, apa saja amalan yang bisa menjadikan hampir-hampir mizan kebaikan itu tidak mampu untuk menampungnya. Karena saking gedenya yang dibawa itu. Saking beratnya amalan pahala itu. Yang pertama, dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, amalan pertama yang hampir-hampir mizan kebaikan itu tidak mampu untuk menampungnya adalah amalan sabar. Karena sabar itu susahnya bukan main. Seorang suami bersabar terhadap istrinya 70 tahun, 80 tahun, lo itu bukan perkara main-main. Seorang istri bersabar menghadapi polahnya suami yang kadangkala begitu menjengkelkan, begitu Bu. Masya Allah, mboten nggih. Yang kadangkala itu, ya Allah, kok kayak gini sih? Jenengan ki wong lanang nih kok kayak ngono sih, Mas. Itu kadangkala membuat hati seorang istri tersayat-sayat. Maka sabarnya ibu, sabarnya seorang istri, puluhan tahun menjalani rumah tangga bersama suami, ya plus minusnya ya begitulah suami panjenengan. Itu yang ditakdirkan ya sudah seperti itu. Terima apa adanya saja, Bu. Nggak bisa diijolke, Bu. Sabarnya ibu selama puluhan tahun itu kalau sabarnya diterima oleh Allah, loh itu nanti kita akan terkaget-kaget. Ibu itu akan terkaget-kaget menerima pahala yang begitu besar luar biasa. Makanya sampai Allah berfirman, innama yuwaffas shobiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu nanti dalam kehidupan akhirat itu akan mendapatkan pahala bighairi hisab, tak terhingga, tak terhitung. Saking banyaknya itu Allah tidak mau mendetailkan. Karena otak manusia itu tidak mampu untuk menjangkaunya. Itulah salah satu amalan yang hampir-hampir mizan kebaikan itu tidak mampu untuk menampungnya. Dan sabar itu tidak sebagaimana yang kita pahami, Bu. Kalau kita bersabar menghadapi sesuatu yang kadangkala membuat kita jengkel atau marah, biasanya kita marah-marah duluan, meluapkan emosi kita duluan, baru kemudian setelah itu selesai, astagfirullahaladzim, nyong tak sabar. Itu bukan sabar. Beratnya luar biasa, makanya ayo kita kembalikan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah ketika itu. Rasulullah itu suatu ketika menyusuri sebuah jalan, lewat ke kuburan, lewat di samping kuburan, jalan lewat kuburan. Tiba-tiba Rasulullah itu mendengar ada seorang wanita itu nangis, Bu. Nangis jenger-jenger, nangisnya itu wah menyayat hati. Dan wanita itu menangis di depan gundukan tanah
di mana suaminya itu baru saja meninggal dunia. Nangis, Bu. Nangisnya itu keras sekali. Sampai Rasulullah itu terheran-heran. Kemudian Rasulullah mendatangi wanita itu. Apa yang dikatakan Rasulullah? Isbiri, bersabarlah kamu. Wanita itu tanpa menengok ke belakang, nggak tahu kalau yang memberi nasihat itu adalah Rasulullah. Loh itu marah-marah, Bu, sama Rasulullah. Memaki-maki Rasulullah. Loh kamu itu nggak tahu betapa sedihnya aku ditinggal oleh suamiku. Kamu itu tidak tahu betapa tersayat hatiku ketika kesedihan itu menggelayuti di dalam hatiku ketika aku ditinggal oleh suamiku. Kamu tidak tahu betapa besar cintanya kepada cintaku kepada suamiku sampai-sampai aku merasa kehilangan betul. Kemudian Rasulullah pergi. Dimarahin oleh wanita itu, Rasulullah pergi. Maka bapak-bapak kalau dimarahin ibu, yang Rasulullah saja seperti itu kan kok. Jadi kalau bapak-bapak dimarahin istrinya, ya wis Pak, jangan tinggal pergi ya Pak. Lalu kemudian Rasulullah itu pergi meninggalkan wanita itu. Qadarullah, ada seorang sahabat yang melihat itu. Loh, ini Rasulullah kok demai. Lu nggak terima sahabat itu. Akhirnya wanita itu didatangi oleh sahabat itu ditanyain. Janjane jenengan itu ngerti mboten sih? Yang barusan jenengan maki-maki itu siapa? Lu saya nggak tahu wong tiba-tiba ada orang menasihati saya dalam keadaan sedih seperti ini. Lalu sahabat itu berkata, dia adalah Muhammad Rasulullah. Mak jenggirat, kaget. Kaget lalu kemudian wanita itu mengejar Rasulullah. Sampai di belakang Rasulullah, kemudian wanita itu berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang sabar. Apa yang dikatakan Rasulullah? As-sobru inda uqdatil ula. Yang dimaksud dengan sabar, itu pada hentakan yang pertama. Angel, Bu. Pertama kali kita mendengar kabar tidak enak, sabar. Langsung, sepersekian detik. Bukan marah-marah duluan, bukan meluapkan emosi duluan, itu namanya bukan sabar. Meskipun seringkali kita beranggapan, ya Allah, wis prigi meneh lah, nyong tak sabar lah. Akhirnya apa? Prigi meneh. Prigi meneh itu kalau sudah usaha kita, emosi kita sudah terluapkan, sudah tidak mampu meraih apa yang kita inginkan, baru kemudian kita bersabar. Loh salah. Itu bukan sabar. Sabar itu, Pak, kalau bapak-bapak harapannya keluar rumah, bekerja, mencari rezeki, pulang sore hari, harapannya di rumah itu sudah ada makanan. Tiba-tiba buka tudung saji nggak ada makanan, sabar. Bukan marah-marah duluan. Prige sih Bu, nyongki saya nyambut gawe. Dene kok ora ono panganan. Dene kok nggak ada kopi, nggak ada teh. Lah itu bukan sabar, Pak. Sabar itu buka tudung saji nggak ada makanan, sabar masak sendiri. Nah itu yang dimaksud dengan sabar. Ibu-ibu juga demikian. Kadangkala suami janjinya pulang jam 5 sore. Ternyata dari jam 5 dengan alasan rapat, dengan alasan organisasi belum pulang-pulang. Sabar, itu sudah sabar. Itulah yang dimaksud dengan sabar. Lu beratnya bukan main. Bukan perkara mudah, makanya kemudian Allah menawarkan pahala yang begitu besar. Karena apa? Karena meraih keutamaan dari ibadah sabar, itu susahnya bukan main. Jangan dikira yang bicara di depan ini juga sudah mempraktekkan, Bu. Wangelnya luar biasa, Bu. Susahnya luar biasa, tapi kita akan belajar bersama. Itulah yang menjadikan kita memahami kenapa amalan sabar itu hampir-hampir menjadikan mizan itu tidak mampu untuk menampungnya, saking besarnya pahala yang ditawarkan. Yang kedua, dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, amalan yang hampir-hampir membuat mizan itu tidak mampu untuk menampungnya adalah amalan memaafkan. Amalan memaafkan itu juga sama, beratnya luar biasa. Makanya Allah berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu ilallah." Barang siapa yang dia mampu memaafkan dan juga berbuat baik kepada orang itu, seolah-olah orang itu tidak pernah berbuat dolim kepada dirinya, fa ajruhu
ilallah. Nanti pahalanya yang akan nyerahkan langsung itu Allah. Allah tidak ingin diwakilkan oleh makhluk yang lainnya. Allah sendiri yang akan memberi pahala itu. Itulah yang menjadikan sebagai insert bagi kita semua. Berarti kalau kita mudah memaafkan, tidak hanya memaafkan, tetapi kita juga berbuat baik dengan orang itu, seakan-akan orang itu tidak pernah berbuat buruk kepada kita. Nah, pahalanya nanti panennya, gedenya itu luar biasa. Yang ketiga, yang akan menjadi pembahasan kita. Amalan yang ketiga, yang hampir-hampir, kalau amalan itu diterima, dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuai dengan syariat, diterima oleh Allah, amalan ibadah itu, yang hampir-hampir mizan kebaikan itu tidak mampu untuk menampungnya, yaitu adalah amalan ibadah di bulan Ramadan. Makanya kemudian di dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa saumuli wa ana jazibihi. Puasa itu untukku, wa ana jazibihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Kenapa? Allah menisbatkan puasa, ibadah di bulan Ramadan itu dinisbatkan untuk dirinya. Padahal Allah tidak menisbatkan ibadah-ibadah yang lain untuk dirinya. Khusus bulan Ramadan, khusus ibadah puasa di bulan Ramadan, Allah secara terang-terangan dan langsung mengatakan wa saumuli, puasa itu untukku. Karena saking dekatnya, Bu. Hubungan antara seorang hamba dengan Robnya ketika bulan Ramadan itu kan dekat sekali. Dekatnya luar biasa. Dan tidak hanya itu, Allah sendiri nanti yang akan memberikan pahala itu. Ini membuktikan penghargaan atau pahala ibadah di bulan Ramadan itu merupakan penghargaan yang prestisius. Kalau ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misalkan Masjid Al-Arqam ini mendapatkan penghargaan sebagai masjid terbaik se-Indonesia. Tapi yang akan menyerahkan penghargaannya itu Pak RW. Nah, udur-uduran, was jenengan wae lah. Ketua takmirnya Pak Asrori nggak mau, walah, wis jenengan wae lah. Nyuruh Mas Aknan, wis Mas Aknan mawon. Pak Mukhlas mawon lah sing mangkat penghargaan yang ngasihkan Pak RW. Tapi coba, penghargaan itu yang memberikan adalah Presiden hampir salah ngomong. Presiden Jokowi. Misalnya yang hari ini masih menjabat, yang akan memberikan Presiden Jokowi bukan Presiden Anies, belum pemilu aja belum kok sudah mendahului. Wallahu alam nanti siapa yang jadi, entah itu Pak Anies, entah itu Pak Prabowo, entah itu Pak Ganjar. Yang penting ibu-ibu berikhtiar lah. Yang penting ibu-ibu bapak-bapak berikhtiar sebagaimana pilihannya. Saya tidak akan mengarahkan, apalagi ini di live streaming, bahaya nanti kena pasal. Kampanye di masjid, bahaya betul. Itu yang akan menyerahkan presiden, coba. Loh, rebutan, Bu. Rebutan, Pak. Karena apa? Karena yang akan memberikan penghargaan itu presiden. Berangkat ke istana negara. Antara ketua takmir, antara sekretaris takmir, antara bendahara, bahkan yang bersih-bersih di masjid. Loh, itu keroyokan. Loh, keroyokan. Loh, ya kudunya ketua takmir sing mangkat. Ya mboten saged ngoten niku, Pak. Jenengan kan sudah sering sekali mewakili ketakmiran. Gantian dong sekretarisnya, gantian dong bendaharanya. Yang bersih-bersih pun juga tidak mau kalah. Loh, jangan begitu, Pak. Yang menjadikan masjid itu indah, bersih, jamaahnya banyak, itu karena saya yang bersih-bersih. Nggak mau kalah. Karena apa? Penghargaan yang ditawarkan, yang memberikannya langsung itu presiden. Coba, itu baru penghargaan dalam kehidupan dunia. Coba kemudian kita membayangkan, penghargaan itu yang memberikan langsung dalam kehidupan akhirat itu Allah. Dan Allah tidak mau diwakilkan oleh para malaikat. Nggak mau Allah itu, udah langsung Allah yang memberikan. Allah itu maha besar, Allah itu maha baik,
Allah itu maha mulia. Mungkin nggak pemberian Allah dalam kehidupan akhirat itu kecil, remeh? Nggak mungkin. Dan kenapa Allah tidak mendetailkan pahala-pahala? Tiga pahala ini salah satunya adalah pahala ibadah kita di bulan Ramadan, karena saking besarnya pahala itu. Jadi tidak Allah detailkan. Sebagaimana kita melaksanakan sholat duha, pahalanya Allah detailkan. Sebagaimana kita memberikan sedekah dan juga infak, pahalanya Allah detailkan. Sebagaimana kita melaksanakan sholat lail, qiyamul lail, akan mendapatkan sebuah kamar dalam kehidupan surga, Allah detailkan. Tapi pahala ibadah di bulan Ramadan, pahala memaafkan, pahala bersabar, tidak Allah detailkan supaya jadi surprise, supaya jadi kejutan bagi kita. Lu jebul-jebul saya itu membawa amalan pahala yang begitu gede, kaget kita. Itulah surprise nanti yang akan kita dapatkan kalau ibadah-ibadah itu telah diterima oleh Allah. Itulah yang harus kita pahami. Li'adzomin jaza, saking gedenya pahala itu dan menjadi surprise bagi kita semua. Makanya kemudian Allah menyebutkan wasaumuli, puasa itu untukku. Karena hubungannya begitu dekat. Makhluk dengan Robnya di bulan Ramadan itu sangat dekat sekali. Sampai 1001 alasan untuk membatalkan puasa itu tidak kita lakukan. Kalau itu terjadi di bulan Ramadan. Contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau nanti kita sudah berada di bulan Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah semoga umur kita disampaikan dengan bulan Ramadan. Kalau sampai kita disampaikan umur kita di bulan Ramadan, siang hari kita pulang kerja, pulang dari pasar, berjualan, kemudian kita hendak melaksanakan sholat duhur. Lalu kita berwudu, kumur-kumur, membatalkan puasa enggak? Enggak. Kumur-kumur yang tidak membatalkan puasa, padahal di tengah hari, srengenge itu lagi panas-panasnya, kumur-kumur neguk. Air kumur-kumur itu kan seger, Bu. Gimana pembuatan? Ada yang tahu nggak kalau kemudian kita berwudu, kumur-kumur, kemudian dilek? Nggak ada yang tahu ya. Tahu-tahu kemudian kita ikut buka bersama di Masjid Al-Arqam. Bareng-bareng. Poso, Bu. Wah, nggih, poso. Poso, Pak. Mau jelas poso. Padahal tadi siang harinya habis neguk air kumur-kumur. 3 kali tegukan pula. Polos segere. Nggak ada yang tahu, tidak ada yang mengira kita batal puasa. Tetapi coba, apakah kita melakukan itu? Enggak. Padahal air itu sudah di mulut kita, jaraknya beberapa senti dari kerongkongan. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena merasa diawasi Allah betul. Karena merasa dekatnya dengan Allah, itu dekat sekali. Sampai-sampai air yang sudah di dalam mulut itu dimuntahkan. Itu kalau bukan karena merasa diawasi oleh Allah, itu kalau bukan karena dekatnya dengan Allah, itu nggak mungkin dilakukan. Dan itulah yang menjadikan kita memahami puasa di bulan Ramadan. Itu hubungan seorang hamba kepada Rabb-nya saking dekatnya. Sampai-sampai banyak alasan untuk membatalkan puasa, tidak kita lakukan. Sampai-sampai karena pintu surga dibuka lebar-lebar, kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat, aroma ketaatan menghiasi setiap sudut ruangan kita, kemudian harumnya ketakwaan itu ada di jalan-jalan, kita dapati di mana-mana. Orang-orang yang tadinya tidak pernah pergi ke masjid, berbondong-bondong ke masjid. Yang tadinya sholat maghrib itu cuma 2 shaf, akhirnya ramai, penuh. Sholat isya yang tadinya nggak pernah ke masjid, lo berbondong-bondong ke masjid ngajak anak istrinya. Yang tadinya di rumah tidak pernah deres, tidak pernah tilawah, membaca Quran, akhirnya di bulan Ramadan membuka Qurannya. Yang tadinya tidak pernah melaksanakan sholat lail, akhirnya pada bulan Ramadan melaksanakan sholat lail. Sholat lail kalau di bulan Ramadan dikatakan sholat tarawih. Itu kenapa, Bu? Itu karena aroma ketaatan itu kita cium dengan begitu kencangnya.
Angin ketaatan itu berhembus pada setiap rumah kita, menghampiri jiwa-jiwa kita. Kemudian kita merasakan dekat betul dengan Rob kita. Itu terjadi di bulan Ramadan. Itulah dahsyatnya bulan Ramadan. Kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan, lo nggak dapat apa-apa. Makanya kemudian Imam Ibn Rajab itu berkata dalam salah satu sirahnya, karena sahabah yata'una Allah fi sittati asyurin ayyuballighuhum fi Ramadan. Para sahabat, Bu, mu'dhamu sahabah itu adalah ahli surga. Sebagian besar sahabat itu adalah ahli surga. Tapi coba lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab. Para sahabat itu kalau mempersiapkan diri untuk menyongsong bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. 180 hari sebelum bulan Ramadan itu datang. Loh, sahabat itu sudah mempersiapkan diri, Bu. Nah, kalau kita, ini berapa hari sebelum Ramadan? Nah, mungkin kita aja nggak tahu kok. Kok kemudian kita menyatakan diri kita mencintai Ramadan? Kok kemudian kita menyatakan diri kita butuh dengan bulan Ramadan? Wong kita aja tidak pernah mempersiapkan diri. Padahal sahabat yang sebagian besar itu adalah ahli surga, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Titelnya kan itu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Artinya apa? Mereka mendapatkan surganya Allah. Itu pun mempersiapkan dirinya 180 hari sebelumnya, Bu. Kalau kita, alhamdulillah ini, kita bicara bulan Ramadan 34 sampai 35 hari sebelum bulan Ramadan. Maka masih ada waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Setelah kita melaksanakan sholat, kemudian menengadahkan tangan kita kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya umur kita disampaikan dengan bulan Ramadan. Pernah? Jangan-jangan nggak pernah. Berarti ada yang salah dengan diri kita. Ada yang salah dengan kecintaan dan juga kebutuhan kita terhadap bulan Ramadan. Jangan-jangan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, Ramadan berlalu begitu saja. Karena apa? Karena kita tidak mempersiapkan diri untuk menyongsong bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Bulan Ramadan, kebutuhan kita terhadap bulan Ramadan itu gedenya luar biasa. Suatu ketika sahabat Tolhah itu tertarik dengan 2 orang dari negeri Yaman. 2 orang laki-laki bersahabat. Kemana-mana selalu bareng. Berangkat ke masjid bareng, kerjanya juga di tempat kerja bareng, sedekah, infak juga seringnya bareng. Dan seringnya 2 orang ini ketika melaksanakan ibadah-ibadahnya itu dilaksanakan bareng-bareng. Selalu ngajak satu sama lain. Suatu ketika Rasulullah itu mengumandangkan jihad. Lalu berangkatlah 2 orang dari negeri Yaman ini yang ketika itu sudah ikut hijrah ke Yasrib, ke Madinah, berangkat bersama pasukan kaum muslimin. Sahabat yang pertama itu ternyata ditakdirkan oleh Allah meninggal di medan jihad. Lalu kemudian sahabat yang kedua itu baru meninggal 1 tahun setelahnya dan meninggalnya tidak di medan jihad. Lalu karena ketertarikan sahabat Tolhah kepada 2 orang ini, sampai kemudian sahabat Tolhah ini bermimpi. Sahabat Tolhah bermimpi, di dalam mimpinya, sahabat Tolhah ini ada di sebuah tempat, di depan sebuah gerbang yang begitu megah, begitu cantik. Tidak ada deskripsi bagi apa yang difahami oleh sahabat Tolhah, kecuali di dalam mimpinya gerbang itu adalah pintu surga. Lalu di dalam mimpinya sahabat Tolhah mendapati yang pertama kali dipanggil oleh surga itu bukan sahabat yang pertama, bukan sahabat yang matinya di medan jihad, tetapi justru sahabat yang kedua yang meninggal setelahnya dan meninggalnya bukan di tempat jihad, dipanggil duluan untuk masuk ke dalam surga. Jarak beberapa lama kemudian baru sahabat yang pertama itu dipanggil untuk masuk ke dalam surga.
Lalu sahabat Tolhah terbangun dari tidurnya. Gimana bangunnya sahabat Tolhah? Ada yang tahu nggak? Sahabat Tolhah bangunnya gimana? Yuk, kalau ada yang tahu, nanti dikasih hadiah sama Pak Mukhlas. Ada yang tahu? Hah? Sahabat Tolhah bangunnya gimana? Ya bangun ya tinggal bangun aja toh Bu. Bangun ya bangun, duduk, baca doa melek. Mosok bangun merem itu namanya nggak bangun tapi ngelindur. Ya bangunnya sama seperti kita, kan begitu nggih. Lalu kemudian sahabat Tolhah itu bertanya-tanya kepada para sahabat-sahabat senior. Saya itu punya ngimpi, ngimpiku kok koyok ngene ya. Ada dua orang yang bersahabat. Yang satu meninggal di medan jihad, satunya meninggalnya tidak di medan jihad. Dan meninggalnya 1 tahun setelahnya. Tetapi aku dapati di dalam mimpiku yang dipanggil oleh surga justru orang yang kedua duluan, bukan orang yang pertama. Nggak ada sahabat yang mampu menjawabnya. Sahabat juga podo bingung. Ah, iya ya, kok iso ya? Aku ya bingung podo wae. Sampai kemudian apa yang digelisahkan oleh sahabat Tolhah itu sampai di telinga Rasulullah. Lalu kemudian sahabat Tolhah itu dipanggil oleh Rasulullah. Ya Tolhah, wahai sahabatku, ta'al huna, datanglah kamu ke sini. Jadi begitu ya, Rasulullah itu kalau memanggil sahabatnya, itu dengan panggilan yang lembut. Dipanggil namanya dan kemudian dikasih embel-embel belakangnya. Wahai Tolhah, wahai sahabatku. Kalau kita kan enggak, kita manggil teman kita kan parapan, telahan. Ya kan gitu. Ono sing telahane telo panggil, lo telo. Itu cara Rasulullah memanggil sahabatnya, cara Rasulullah menumbuhkan loyalitas di antara para sahabatnya, itu salah satunya dengan panggilan yang lembut, Bu. Akhirnya para sahabat tumbuh loyalitasnya kepada Rasulullah, tumbuh rasa sayangnya kepada Rasulullah, akhirnya disuruh Rasulullah apapun perintah Rasulullah dilaksanakan. Disuruh hijrah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya, lo tanpa berpikir panjang. Karena apa? Sudah meletakkan loyalitasnya kepada Rasulullah. Dan salah satu caranya adalah dengan memanggil sahabatnya dengan panggilan yang lembut. Dan itu sunnah yang hari ini hilang. Coba, ibu-ibu pernah nggak memanggil temannya, misalkan namanya Bu Sri. Wahai Bu Sri, sahabatku. Nah, nggak pernah kan? Wahai Bu Siti, sahabatku. Loh, nggak pernah kita. Manggil kan Sri, Sit, Ti, kan begitu. Coba mulai hari ini, Bu. Belakangnya dikasih embel-embel. Supaya apa? Loh, itu sunnah yang hari ini hilang. Kalau ada maunya baru seperti itu, nggih. Masya Allah. Maka ayo sama-sama mempraktekkan. Saya sendiri pun juga kesulitan untuk mempraktekkan. Saya sama-sama. Tapi kalau kemudian kita bersama-sama melazimi sunnah itu, akhirnya kan sudah terbiasa terdengar di telinga, sudah terbiasa diucapkan jadi mudah. Begitu, nggih. Lalu akhirnya sampai di telinga Rasulullah, kemudian Rasulullah itu bertanya, apa yang menjadikan kamu bingung dengan mimpimu, wahai Tolhah sahabatku? Iya, wahai Rasulullah, saya itu bingung. Ada dua orang yang bersahabat. Yang satu meninggal di medan jihad, satunya lagi meninggal setelahnya, dan meninggalnya tidak di medan jihad. Tapi yang dipanggil oleh pintu surga duluan, justru orang yang kedua. Apa jawaban Rasulullah? Ayo, yang tahu. Ya, Rasulullah tidak menjawab, Bu. Rasulullah nggak menjawab, tapi justru Rasulullah itu melempar dengan pertanyaan. Nah, ini cara mendidik Rasulullah kadang-kadang begitu, Bu. Supaya apa? Supaya tidak terkesan menggurui sahabat-sahabatnya. Jadi justru dilempar dengan pertanyaan, bukan langsung menjawab. Kadangkala kalau kita merasa digurui sebagai manusia kan, wah, ki wong kok koyok ngono kan begitu. Tetapi dilempar dengan pertanyaan supaya tidak ada terkesan menggurui. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat Tolhah, kankah orang yang kedua itu sudah mendapatkan tambahan ratusan-ratusan rukuk dan juga sujud? Betul, wahai Rasulullah, kata Tolhah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, bukankah sahabat yang kedua sudah mendapatkan tambahan 1 Ramadan di dalam hidupnya? Betul, wahai Rasulullah. Kalau begitu,
tambahan-tambahan itulah yang menjadikan derajatnya dia melebihi derajatnya orang yang pertama. Jadi di situ kita bisa mendapati sebuah kemuliaan yang luar biasa dari tambahan-tambahan puasa di bulan Ramadan kita, Bu. Kalau kita bandingkan puasa Ramadan kita dengan puasa Ramadannya para sahabat, itu bisa jadi banyak kita. Kalau kita bandingkan puasa kita, Ramadan kita, dengan Ramadan yang sudah didapatkan oleh sahabat Abu Bakar, banyak siapa? Sahabat Abu Bakar itu dalam sirah dikatakan hanya menjumpai 7-8 kali bulan Ramadan. Coba panjenengan dan juga saya. Ketika kita baliknya itu umur 15 tahun katakanlah. Lalu kemudian hari ini umur kita itu 50 tahun. Berarti sudah 35 kali kita merasakan bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya, apakah kita merasa amalan kita lebih banyak daripada sahabat Abu Bakar? Apakah dengan kekayaan Ramadan kita sebanyak 35 kali atau bahkan 50 kali ketika umur kita hari ini 65 tahun, kita merasa surga itu jadi milik kita? Loh, nanti dulu. Nanti dulu. Pertanyaannya adalah, apakah Ramadan kita itu diterima oleh Allah? Apakah setiap Ramadan kita itu menjemput pahala? Ada sebuah hadis lagi. Saya akan ceritakan. Sebuah hadis ini menjadi sebuah cambuk bagi kita. Dan ini begitu menyayat hati kita hadis ini. Kalau dibandingkan, kalau kita lihat bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan. Suatu ketika, Rasulullah itu hendak naik ke mimbar. Pada langkah yang pertama, pada tangga yang pertama, Rasulullah itu tiba-tiba bilang, amin. Bukan amin Anies Muhaimin ya, bukan. Tapi amin. Alifnya panjang, mimnya panjang. Amin. Pada tangga yang kedua, Rasulullah juga kembali menyampaikan apa? Amin. Pada tangga yang ketiga, Rasulullah kembali mengatakan apa? Amin. Setelah itu Rasulullah berkhutbah, selesai berkhutbah melaksanakan sholat, para sahabat penasaran. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di antara kami tadi tidak ada yang berdoa. Tetapi kenapa engkau mengatakan amin sampai 3 kali? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab saya mendukung amin. Enggak, dulu belum ada, Bu. Rasulullah menjawab, aku berkata amin, yang aku aminkan adalah doa malaikat Jibril. Loh, kita paham ya? Sebuah doa yang dipanjatkan oleh makhluk terbaik di antara penduduk langit, yaitu adalah malaikat Jibril, dan diaminkan oleh makhluk terbaik di antara penduduk bumi, Rasulullah. Doanya tidak mungkin tertolak. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Ya Rasulullah, malaikat Jibril berkata, pada langkah yang pertama ketika aku berkata amin, malaikat Jibril berkata, memberikan pernyataan, rohima anaf, ciloko, celaka. Hanyalah dia menjemput kecelakaan yang mendapati dirinya memiliki kedua orang tua yang sudah tua dan juga renta, tetapi dia tidak mendapatkan surga dari berbaktinya dia kepada kedua orang tuanya. Rohima anf, ciloko. Bukan pahala yang didapatkan, tapi kecelakaan. Dan itu ngeri betul. Kalau hari ini kita mendapati diri kita masih memiliki orang tua, dan kita tidak mampu berbakti dan juga mendapatkan surga dari berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Rohimanaf, ciloko, berarti kita sedang menjemput kecelakaan. Dan tidak ada kecelakaan dalam kehidupan akhirat kecuali neraka. Lalu Rasulullah menyampaikan amin. Pernyataan persetujuan. Ya, memang akan celaka. Dan Rasulullah berdoa, semoga orang itu betul-betul celaka dalam kehidupan akhiratnya. Astagfirullahaladzim. Makanya kemudian kalau ngaji itu, Bu, kalau ngaji itu, Pak, anak-anaknya diajak, Pak. Kalau pas anak-anaknya itu sempat, apalagi anak-anaknya sudah remaja menjelang dewasa. Kadangkala kita tidak mampu menasihati anak-anak kita.
Tetapi ketika diajak pada sebuah kajian, biarlah pemateri, biarlah ustadz yang menasihati. Kalau punya suami di rumah, diajak suaminya untuk ngaji bareng. Kadangkala kita sebagai istri sungkan untuk menasihati. Tapi kalau sudah duduk di tempat kajian, maka suaminya pun akan ikut ternasihati. Jadi begitu. Apalagi ketika kita bicara masalah ibadah berbaktinya seorang anak kepada dua orang tuanya. Rasulullah mengatakan amin, persetujuan. Lalu kemudian lajeng yang kedua apa ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, Man dakhala alaihi Ramadan, thumma in salakha falam yukfar lahu. Rohimanoh, ciloko, celaka. Berarti dia hanya menjemput kecelakaan. Man dakhala alaihi Ramadan. Barang siapa orang yang umurnya disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan, thumma in salakha. Sampai bulan Ramadan itu habis, full 1 bulan penuh. Falam yukfar lahu. Tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Berarti apa? Ciloko, kecelakaan. Dia hanya menjemput kecelakaan. Dan itu ngeri betul, Bu. Kalau kita flashback, lihat Ramadan kita setahun yang lalu, jangan-jangan bukan pahala yang kita panen, tetapi justru kita menjemput kecelakaan. Jangan-jangan puasa Ramadan kita 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Bukan panen pahala yang kita dapatkan, tetapi justru kecelakaan yang kita jemput. Dan itu ngerinya luar biasa. Padahal bulan Ramadan menawarkan begitu banyak kemuliaan. Dan inilah apa yang kita pahami hari ini. Relate dengan apa yang kita pahami ketika kita bicara masalah bisnis. High risk, high return. Semakin besar resikonya, maka keuntungannya juga semakin besar. Itulah Ramadan. Ramadan menawarkan pahala yang begitu besar. Ramadan menawarkan pahala yang begitu banyak dan juga begitu agung. Tetapi ingat, Ramadan juga menawarkan kecelakaan yang begitu besar bagi mereka yang tidak mampu memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Dan itu ngeri betul. Dan yang ketiga, ketika Rasulullah menyatakan amin, rohima'anaf, celaka bagi mereka yang disebutkan namaku, dan kemudian mereka tidak bersolawat kepada Sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah hadis yang menjadi cambuk bagi kita, menjadi pecut bagi kita. Untuk kemudian kita muhasabah hari ini. Jangan-jangan puasa kita di tahun-tahun yang lalu tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan justru api neraka yang kita jemput. Dan itulah yang menjadikan kita memahami kenapa kita harus bicara Ramadan, mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan jauh-jauh hari sebelumnya. Karena orang yang mencintai Ramadan itu ada 2, Bu. Orang yang mencintai Ramadan itu ada 2, Pak. Ada 2 jenis orang yang mencintai Ramadan. Ada yang cintanya dusta, dan juga ada yang cintanya jujur. Orang yang cintanya dusta, dia tidak bersegera diri untuk mempersiapkan diri. Tetapi orang yang cintanya tulus, murni, dan juga jujur, maka dia akan mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Karena cinta yang tulus itu melahirkan persiapan-persiapan yang detail. Logikanya begini, kita flashback, Bu, 30 tahun, 40 tahun yang lalu, atau bahkan 50 tahun yang lalu. Ketika pertama kali ibu dan juga bapak itu menikah. Nah, kelingan boten zaman-zaman pertama dinikahi oleh suaminya. Kelingan boten Mas, wis kawus. Coba diingat-ingat lagi ya. Kan mengingat masa lalu kan ya bisa menumbuhkan itulah ya, cinta kembali. Dulu saya yakin pertama kali bapak menikahi ibu, menikahi istrinya,
Pertama kali ijab kobil, kobil tu nikahaha wa taswijaha bimahrin matkurin halan, misalnya kalau pakai bahasa Arab. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang setelah disebutkan tadi dibayar tunai, sah, sah. Nah, coba. Ini obrolan agak dewasa. Setelah terjadinya ijab kabul, berarti hubungan suami istri sudah sah. Lalu ketika bapak akan malam harinya akan menghampiri ibunya, akan menghampiri istri, semoga ketika itu istrinya nggak lagi haid ya Pak. Lagi haid mboten? Zaman zaman rikolo semono. Kelingan mboten kelingan. Coba ketika seorang suami yang baru menikahi istrinya dengan kecintaan yang begitu besar cintanya, itu pasti akan melahirkan persiapan yang luar biasa. Ketika hendak menghampiri istrinya, pasti gosok gigi dulu, mandi dulu, cuci muka dulu, pakai parfum, ben opo? Ben resik, wangi, istrinya itu seneng ketika dihampiri suaminya. Nggih napa mboten? Nggih. Kan nggak mungkin pertama kali menikah, habis itu prasmanan ada jengkol, kita makan jengkol tanpa gosok gigi langsung menghampiri istri, kan enggak, sikat gigi dulu. Kenapa? Karena seorang suami begitu besar cintanya kepada istrinya. Ketika itu sekarang, oh beda lagi Mas kalau sekarang. Sekarang mah lah selesai set nggak penting. Tapi dulu itu menjadikan sebuah analogi bagi kita. Cinta yang tulus, cinta yang murni itu akan melahirkan persiapan-persiapan yang begitu detail. Begitu juga kalau cinta kita dikaitkan dengan bulan Ramadan. Kalau cinta kita kepada bulan Ramadan itu dusta, loh, nggak perlu persiapan. Udah jalan sebagaimana adanya. Nggak perlu kita istihdorun niyah, menghadirkan niat, menghadirkan hati, berdoa kepada Allah supaya disampaikan umur kita dengan bulan Ramadan. Loh, nggak perlu. Karena apa? Cinta kita dusta berarti terhadap bulan Ramadan. Tapi kalau cinta kita tulus, murni, dan juga jujur, berarti kita mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat itu saking gedenya cintanya terhadap bulan Ramadan, pengharapannya terhadap bulan Ramadan, 180 hari sebelumnya persiapannya begitu detail, Bu. Berdoa kepada Allah dengan doa yang detail. Ya Allah, ya Robbana, sampaikan umurku di bulan Ramadan. Nanti aku di bulan Ramadan, aku akan melaksanakan sholat taraweh rutin, tidak pernah putus. Aku akan melaksanakan sholat jamaah rutin, tidak pernah putus. Aku akan menghatamkan Quran sekian puluh kali. Begitu detail, Bu. Aku akan melaksanakan iktikaf nanti di 10 hari terakhir. Detail betul doanya. Istihdorun niyah. Hadirkan niat itu hari ini. Karena niat yang sudah kita tanam jauh-jauh hari, nanti ketika kita di bulan Ramadan, niat itulah yang akan menjadikan kita istiqomah, beribadah, konstan, full, dan juga maksimal dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Makanya kalau ada orang yang semangatnya ibadah di bulan Ramadan itu cuma 1-2 hari, seminggu 2 minggu, berarti cintanya terhadap bulan Ramadan itu dusta. Awalnya sergap banget, lama-lama udah gak pernah lagi. Berarti cintanya dusta. Berarti dia tidak mempersiapkan diri menanam niat jauh-jauh hari sebelumnya. Menanam niat untuk bulan Ramadan itu ibaratnya kita menanam tanaman hari ini, Bu. Yang buahnya, kalau kita menginginkan buah itu kemudian munculnya di bulan Ramadan, mongso panennya di bulan Ramadan, maka harus ditanam jauh-jauh hari. Dipupuk dengan istihdorun niyah, dipupuk dengan menghadirkan hati, dipupuk, dirawat dengan berdoa kepada Allah. Dan kita berharap buah itu muncul ketika bulan Ramadan itu muncul pula. Itulah yang kita harapkan. Kenapa kemudian hari ini 34 sampai 35 hari
kita harus bicara mempersiapkan diri di bulan Ramadan karena hajat kita terhadap bulan Ramadan itu gedenya luar biasa. Karena kita harus menanam niat hari ini. Jangan-jangan umur kita tidak disampaikan oleh Allah untuk mengunjungi bulan Ramadan di tahun ini. Tetapi dengan kita menanam niat, dengan menanam kecintaan yang tulus dan juga hajat yang begitu besar terhadap bulan Ramadan, kalaupun umur kita tidak disampaikan dengan bulan Ramadan, kutiba manawa, maka sudah tercatat sebagaimana pahala yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan. Makanya berdoa untuk mempersiapkan bulan Ramadan itu detail. Saya setiap hari akan memberikan makan bagi orang yang berpuasa sehari minimal 5. Nabungnya mulai hari ini. Misalnya mau masak sendiri, nasi telur pakai jangan, itu kalau kita kira-kira itu 5.000, ya sudah berarti setiap hari kita nabung 25.000 supaya apa? Supaya nanti di bulan Ramadan setiap hari kita bisa masak, menyediakan makan bagi orang yang berpuasa sehari minimal 5. Coba Bu, kalau kita memberi makan orang yang berpuasa sehari itu 5 sampai kemudian Ramadan itu habis, berarti kita mendapatkan amalan puasa 6 kali. Puasa kita sendiri dan juga puasa orang-orang yang kita beri makan. Padahal kalau kita hendak mendapatkan pahala 6 Ramadan, kita harus menghabiskan waktu 6 tahun. Itu kalau kita memberi makanan berbuka sehari 5 orang. Coba 10 orang. Berarti kita mendapatkan 11 pahala Ramadan. 1 dari diri kita, 10 dari orang yang berpuasa itu. Padahal kalau kita hendak mendapatkan 11 pahala ibadah Ramadan, kita harus menghabiskan waktu 11 tahun. Jadilah orang-orang yang cerdas di bulan Ramadan. Investasinya kecil, tetapi menawarkan pahala atau pendapatan keuntungan yang gedenya luar biasa. Itulah kenapa kita harus menghadirkan niat hari ini jauh-jauh hari sebelumnya, mempersiapkan tenaga, pikiran, dan juga harta kita untuk investasi kita di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah jam 7:04, mohon maaf kelebihan waktu. Apa yang saya sampaikan cukup sekian. Segala kekurangan adalah dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri, kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, billahi bisabil haq, wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.